makanan bergizi gratis, sekolah rakyat. Pak Bupati ya, dan Pak Wakil Bupati mengangkat tema Deli Serdang Sehat. Ini semua memiliki irisan yang harus bisa terintegrasi sampai berhasil untuk mencapai yang disebut dengan universal cover health. Artinya sudah memenuhi kriteria untuk UHC namanya. Jadi kita sekarang berobat pakai KTP saja di seluruh Sumatera Utara, clear. Mereka boro-boro bangun rumah gitu, makan aja susah. Nah itu seperti apa mereka bisa kita dukung? Ada program-program juga seperti gerakan pangan murah ketika pangan mahal. Bapak Ibu Anda semua banggalah menjadi warga Deli Serdang. Saya bangga jadi orang Deli Serdang. Hai Drasal, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, hari ini saya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang atau biasa kita sebut Bapedalitbang. Yang mana kita tahu tugas dari Bapedalitbang ini adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan, serta melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program-program pembangunan di tingkat daerah untuk membantu kepala daerah dan mencapai tujuan pembangunan daerah yang inovatif dan integrasi. Nah, tema kita hari ini adalah perencanaan pembangunan daerah, dan saya sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Remus Pardede selaku Kepala Bapedalitbang Kabupaten Deli Serdang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Ya sehat. Dan semangat Bapak ya. Walaupun Walaupun mungkin jadwal hari ini cukup padat Bapak ya. Yes, ya, luar biasa Pak. Luar biasa Bapak ya. Oke Bapak, tema kita hari ini adalah perencanaan pembangunan daerah. Nah, sesuai tugasnya juga Bapak, salah satu perencanaan di Deli Serdang ini gambarannya 5 tahun ke depan itu seperti apa Bapak? Dan kenapa tahapan pembangunan itu mungkin 5 tahun Bapak? Ya, terima kasih Mas. Jadi ya saya sudah diperkenalkan tadi di Bapedalitbang sebagai kepala badan, ditugaskan oleh pimpinan sudah kurang lebih 5 tahun lebih lah ya untuk menjalani ini. Jadi kalau unit kami ini, kalau saya sedikit mungkin beri preface ya, bukan unit yang apa ya populer seperti itu. Pasti kalau masyarakat membayangkan pemerintah itu siapa? Yang bangun jalan, siapa? Yang bantu petani, yang bergerak di masyarakat, di pasar. Nah itu biasanya unit-unit yang biasanya dikenal di masyarakat. Nah kalau kami ini kan orang yang berada di latar belakang, kerja di belakang meja, yang mempersiapkan konsep-konsep pembangunan yang ada di daerah. Dan itu memang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 25 ya tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu memang kita dikasih step untuk merencanakan pembangunan. Itu ada yang tahunan, ada yang 5 tahunan, sampai yang 20 tahunan, namanya rencana jangka panjang. Jadi itu kerjaan kami ngurusin itu, sekaligus juga bagaimana untuk bisa melihat atau memajukan daerah dalam konteks membangun inovasinya, kemudian melihat riset penelitian menjadi sebuah bahan yang bisa digunakan pemerintah untuk mengembangkan daerah melalui berbagai hasil-hasil penelitian yang ada. Jadi memang nggak begitu populer di masyarakat dan kami siap tidak populer. Jadi yang melatar belakangi 5 tahun itu ya memang di RPJMD namanya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, periodenya 5 tahun sesuai dengan periode kepala daerah yang dipilih kan. Kita baru pilih kemarin 2024 pemilihan Bupati, Wali Kota, Gubernur se-Indonesia. Dan Pak Bupati kita yang saat ini ada, Pak Dr. Asriuddin Tambunan, dengan Pak Wakil Bupati punya konsep pembangunan yang dijanjikan ke masyarakat. Kampanye kemarin kita lakukan ini, kami akan lakukan ini, kami akan membangun ini. Nah inilah yang kami kemudian juru masaknya di belakang mempersiapkan bagaimana bisa merealisasikannya itu. Dan bagaimana itu bisa mengikat, maka itu harus kita susun dalam dokumen yang namanya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah RPJMD 5 tahunan. Di 5 tahunan itu akan terlihat nanti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang sudah menjanjikan setiap tahunnya apa yang mau dia lakukan sampai janji kampanyenya terwujud. Jadi kalau kami menyusunnya, kemudian kawan-kawan yang melaksanakan siapa? Ya itulah yang namanya Dinas PU, Pertanian, Perindustrian, berbagai dinas-dinas yang sebagai eksekuting atau pelaksana pembangunan yang dilakukan. Seperti itu kira-kira gambaran yang di kami. Dan di 5 tahun itu
sesuai dengan visinya Bupati itu disebutkan Deli Serdang Sehat, cerdas, sejahtera, religius dan berkelanjutan. Jadi itu yang memang diangkat oleh Pak Bupati yang melatar belakangi yang dia maju bersama Pak Wakil, dan kemudian ini diangkat untuk menjadi satu pilihan buat masyarakat. Menarik nggak kira-kira visi yang beliau dan mereka angkat, dan inilah yang kemudian masyarakat pilih, dan ini tentu menjadi satu konsekuensi buat kepala daerah terpilih untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka janjikan. Jadi yang disebut sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Seperti itu kira-kira konsepsi 5 tahun ke depan yang akan beliau bangun. Nah kemudian bagaimana nanti ini untuk bisa terlihat tercapai, tentu ada indikator, alat ukurnya. Benar. Nah itu yang kami susun, indikator ini yang kami susun, dan kemudian apa kami sendiri nyusun nggak bisa, karena itu punya Bupati. Tentu Bupati bersama semua perangkatnya menyepakati itu, kemudian kami membawakan lagi ke provinsi, ke gubernur. Setuju nggak kira-kira seperti ini? Gubernur kasih desain yang dikasih pusat, seperti ini modelnya, dan kemudian kita bawakan dia ke DPRD. Di DPRD lah ditetapkan itu bersama pemerintah daerah menjadi peraturan daerah. Jadilah dia peraturan daerah atau perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Itu kira-kira, Mas. Jadi Bapak Dalitbang ini bisa dibilang di balik layar. Di balik layar, ya. Yang ada di belakang meja terus, yang mungkin nggak banyak tampil. Tapi memang setiap kita kan punya fungsi masing-masing yang sudah digariskan sesuai dengan tugas pokok, dan itulah yang menjadi tanggung jawab di kami. Pelaksanaannya gimana nih, jalan apa enggak? Kita monif lagi, kita lakukan monitoring, kita evaluasi, baru kita lihat capaiannya sejauh mana nih, tercapai tidak, kalau tidak apa masalahnya, tercapai seperti apa kualitas pencapaiannya. Jadi itu yang menjadi pekerjaan. Kadang-kadang orang memikirkan, banyak orang yang nggak begitu tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, tapi memang setiap bagian harus ada yang melakukan fungsi-fungsi itu. Jadi perencanaannya kemudian nanti kami combine. Punya nggak daerah untuk menganggarkannya? Benar. Mampu nggak daerah? Jangan cuma direncanain tapi ternyata nggak mampu. Realistis nggak ini untuk dilaksanakan? Kira-kira seperti itu, Mas. Luar biasa ya, masyarakat Deli Serdang jadi tahu nih Bapak Dalitbang itu seperti apa ya Pak ya. Iya, iya. Ternyata banyak juga visi dan misi Bapak Bupati itu ya justru perencanaannya itu dari Bapak Dalitbang itu dikirimkan ke eksekutifnya langsung Pak ya, eksekutornya langsung Pak ya, dinas-dinas eksekutornya. Nah itu tadi. Jadi ya, memang sering yang didengar masyarakat itu ya seperti Capil mungkin, Bapenda malahan gitu ya. Tapi ternyata semuanya perencanaannya melalui Bapak Dalitbang, luar biasa. Oke Bapak, selain program tadi juga ada visi misi Bapak Bupati juga nih Bapak. Kita juga belakang ini sering mendengar asta-citanya Pak Presiden nih Bapak. Seperti apa sih sebenarnya Kabupaten Deli Serdang ini berperan Bapak dalam mewujudkan, mensukseskan asta-cita tersebut Bapak? Iya, menarik ini Mas. Ternyata ini polanya berbeda dengan periode sebelumnya ya. Di kepemimpinan Pak Prabowo, Gibran, mereka begitu ingin konsolidasi atau kalau disebutkan integrasi pembangunan antar pusat daerah itu terjalin bagus. Jadi Pak Presiden juga kan punya janji nih ke masyarakat, kalau saya terpilih saya lakukan ini dan bla 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 bla, itu dia ada sampaikan. Dan bagaimana menerjemahkan itu? Beliau punya rakyat yang begitu besar, 200 juta lebih. Nah kemudian mengimplementasikannya tentu pemerintah yang ada di bawahnya harus bisa bergandengan tangan bersama dengan beliau, sehingga ini bisa terrealisasi. Dan dia punya yang namanya asta-cita, dia punya cita, dia punya 8 program prioritas yang luar biasa. Nah asta-cita ini kemudian dibakukan beliau dengan Perpres untuk ditetapkan sebagai acuan buat kita di pemerintah daerah untuk melakukannya. Nah untuk memastikan ini lagi betul terlaksana, Pak Prabowo Gibran bikin lagi ketentuan di Permendagri 5 tahun 2025. Nah di situ mereka akan melihat bagaimana daerah menopang terhadap apa yang direncanakan Pak Prabowo. Pasti kita sering dengar program beliau yang disebut asta-cita tadi. Salah satunya misalnya makanan bergizi gratis, sekolah rakyat. Tapi tema-tema ini itu adalah tematiknya yang diberi tema penamaan, misalnya penanggulangan kemiskinan. Nah itu ketahanan pangan. Bagaimana sekarang gencarnya kita diharapkan bisa swasembada, tidak tergantung banyak dari pihak luar terhadap pangan, karena itu akan membuat Indonesia atau negara kita bisa menjadi rentan kalau ketergantungan makanannya itu besar terhadap luar. Nah kesehatan untuk semua itu juga tema ketiga yang diangkat oleh Pak Prabowo. Artinya bagaimana masyarakat semua terakses dengan program kesehatan. Kemudian ada perluasan akses pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. 5 tema besar ini yang terurai di dalam 10 kegiatan besar. Di dalamnya ada sekolah rakyat untuk orang-orang tidak mampu tapi berprestasi. Nah inilah yang kami combine, dan ternyata ketika Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mengangkat tema Deli Serdang Sehat, ini semua memiliki irisan yang harus bisa terintegrasi sampai berhasil.
Jadi ketika program Pak Bupati berhasil, setelah kami memapping, setelah kami memetakan dan menganalisis, ini memberhasilkan program Pak Prabowo. Karena sama sebagian apa yang diinginkan Pak Prabowo dengan apa yang direncanakan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kita. Seperti misalnya kesehatan. Tahun ini, bulan ini, Deli Serdang itu September telah mampu untuk mencapai yang disebut dengan Universal Covered Health. Artinya sudah memenuhi kriteria untuk UHC namanya. UHC sampai di 98% kita sudah tersedia layanan kesehatan bagi masyarakat, 98% untuk masyarakat. Itu upaya yang luar biasa yang dilakukan, dan menariknya kalau ingat kemarin Pak Gubernur juga meluncing UHC prioritas seluruh Sumatera Utara dan merupakan satu-satunya mungkin setelah dibandingkan Jawa untuk provinsi yang besar yang mampu melakukan ini. Jadi kita sekarang berobat pakai KTP saja di seluruh Sumatera Utara, clear, no problem. Kemarin kan bisa terhalang nih, lain KTP-nya agak susah. Sekarang sudah, bahkan di nasional ini juga sudah berproses karena status kita prioritas. Untuk provinsi capaiannya udah 100,2%, di kita 98 lebih. Artinya bahwa apa yang dijanjikan kesehatan untuk semua oleh Pak Prabowo dan Deli Serdang Sehat yang digaung-gaungkan Pak Bupati, ini lebih cepat daripada yang direncanakan. Bayangkan itu dengan kondisi sekarang perekonomian yang dibilang orang berat, ternyata komitmen pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu luar biasa. Dan satu penekanan yang menarik kemarin juga di forum yang kita pertemuan dengan seluruh kepala daerah, bahwa tidak ada lagi nanti alasan buat rumah sakit untuk menolak terhadap orang yang berobat menyatakan tidak ada tempat. Karena ada pada momen yang tidak disedia di kelas 3, kosong kelas 3, dia naik ke kelas 2. Bahkan berjenjang sampai ke kelas 1. Jadi sekarang rumah sakit tidak punya alasan lagi untuk menolak. Nah, mungkin tinggal mengkoordinasikan rumah sakit mana yang tersedia. Artinya tidak hanya rumah sakit pemerintah, bahkan termasuk rumah sakit swasta. Ini yang mau kita kawal nantinya. Jadi kawan-kawan yang terkait membidang ini di kesehatan harus betul-betul melihat pelaksanaannya, kira-kira bagaimana terhadap masyarakat dan apa respon masyarakat terhadap program ini. Kadang-kadang kan banyak masyarakat yang nggak tahu nih. Ketidaktahuan itu membuat mereka skeptis pada masyarakat, padahal pemerintah sudah menyiapkan begitu banyak apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi perlu dijembatani dengan berbagai upaya kita mempublish, dan hari ini medianya salah satunya juga itu menjadi bagian penting buat masyarakat ya. Peran Kominfo STAN bersama dengan kami yang menyampaikan di podcast ini menjadi bagian penting. Masyarakat tahu bahwa ada ternyata program yang masyarakat belum tahu, nggak nyampe. Di tengah begitu gencarnya, luar biasanya sekarang informasi dengan sosial media, tapi kadang-kadang informasi penting bisa nggak dapat. Kenapa? Kalau kita buka sosial media, jangan-jangan kita cari yang hot issue dulu gitu ya, apa yang paling trending yang dipublish, mungkin kita larinya ke sana skala nasional, internasional. Yang kebutuhan yang bisa kita dapatkan di daerah kadang-kadang terlewatkan karena publikasi yang ada di daerah mungkin nggak begitu menarik barangkali dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang kita mungkin mau ubah mindset masyarakat. Ayo serap sebanyak-banyaknya apa yang bisa menjadi peluang buat mereka untuk bisa memajukan mereka termasuk di bidang kesehatan. Itu barangkali. Nah, pelayanan kesehatan juga MPG di beberapa daerah di Deli Serdang itu salah satu bentuk dukungan Deli Serdang ya Bapak. Betul. Untuk Astacita tadi Bapak ya. Betul. Nah, luar biasa. Jadi itu dia bentuk dari Deli Serdang dalam mendukung Astacitanya Pak Presiden. Luar biasa. Bapak boleh disampaikan sedikit ini Bapak capaian Deli Serdang selama berapa tahun ini Bapak? Iya. Bisa dari segi pembangunan juga Bapak ya. Iya betul. Jadi memang apa yang direncanakan di pembangunan itu kan tidak bisa hanya dinyatakan berhasil. Benar. Kita benar. sukses tidak bisa, mesti ada alat ukur. Dan pusat melalui memang pemerintah pusat itu melalui BPS, ada lembaga BPS ini Badan Pusat Statistik yang disuruh ngukurin itu. Sebagian ada yang diukuri oleh pihak yang lainnya, tapi artinya parameter ini dijaga benar oleh pusat. Betul nggak sih katanya kita semakin sehat? Nah ternyata parameter kita, salah satu indikator-indikator kan ada indikatornya yang disebut indikator makro daerah ya. Makro itu indikator besarnya, itu yang bisa parameternya ditarik nanti ke indikator ke bawah-bawahnya, terus sebagai turunan. Nah di indikator makro kita tuh indeks pembangunan manusia di Deli Serdang itu terus tren ya 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Artinya ada 4 pembentuk komponennya di sana. Ternyata yang memperlihatkan parameter ini meningkat, misalnya umur harapan hidup. Kemudian tingkat belanjanya masyarakat atau disebut pengeluaran per kapita. Jadi indeks kesehatan itu juga menjadi parameter. Ternyata kita punya angka yang 77,56 di capaian 2024. Melebihi rata-rata provinsi dan
nasional. Luar biasa. Jadi kita tetap selalu berada pada level ini bagus, bahkan pada kondisi COVID kemarin saya ada kekhawatiran nih, jangan-jangan IPM masyarakat karena mungkin tidak bekerja sebagian, kemudian terganggu kesehatannya karena konsumsi makanannya berkurang, bisa menurunkan terhadap indeks pembangunan masyarakatnya. Ternyata kita lihat tren Deli Serdang luar biasa bagus gitu ya. Padahal di satu sisi penganggaran kita daerah, kalaupun kita nomor 2 terbesar di Sumatera Utara, tapi kalau kita lihat dengan kebutuhan masyarakat, sebetulnya kita itu dengan penduduk yang 2 juta lebih, sebetulnya ya nggak besar-besar amat juga. Artinya harus pinter-pinter memilah bagaimana dengan uang yang terbatas ini kita bisa memberikan sumbangsi buat kehidupan masyarakat. Nah, itu salah satu parameternya. Pertumbuhan ekonomi, kita tumbuhnya menjadi 5,36 di 24 ya, 24. Dan kita optimis di 2025 ini kita mampu untuk melewati lagi sampai nanti di range sampai 5,5. Harapan kita seperti itu di atas rata-rata provinsi dan nasional, bahkan di kabupaten kota kita sekitar itu kita termasuk yang tertinggi. Nah, kenapa ini menjadi bagian penting? Deli Serdang itu memberikan sumbangsi terhadap Sumatera Utara itu 13-14% terhadap pembangunan Sumatera Utara. Jadi keberhasilan Medan 24%. Yang lainnya itu berkecil-kecil, 31 kabupaten kota lainnya. Artinya betapa Deli Serdang itu menjadi bagian penting. Sumatera Utara itu yang selalu concern terhadap Deli Serdang. Kalau Deli Serdang maju, Sumatera Utara maju. Seperti itu kira-kira, karena jumlah penduduk pun kita sudah 1/5 daripada penduduk Sumatera Utara. Jadi betapa pentingnya Deli Serdang ini harus kita bisa membangunnya dengan baik untuk bisa membuat Sumatera Utara baik. Seperti itu kira-kira parameternya. Ada lagi penduduk miskin. Kita rata-rata paling kecil di Sumatera Utara, bahkan kita masuk di 50 besar nasional paling kecil itu 3,4424. Dan kemarin baru, walau belum rilis, saya dapat bocoran turun lagi kita 3,11. Artinya apa? Apa yang kita lakukan untuk pengentasan kemiskinan berjalan on the track, karena ternyata angka kemiskinan kita itu relatif menurun. Nah, angka yang 3,44 jadi 3,11 artinya apa? Ada penurunan yang cukup signifikan, tapi kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk, kalikan aja mas dengan 2.080 penduduk. Maka kalau dikalikan 3 itu bisa berjumlah sekitar hampir 70.000 penduduk. Kalau 70 penduduk miskin, secara rata-rata persennya kecil, tapi secara manusia tetap harus menjadi concern kita. Bagaimanapun 70-an ribu penduduk ini kan tetap juga warga yang hidup di bawah kepatutan kan, hidup di bawah garis kemiskinan. Ini yang menjadi concern kita, dan kita terus melakukan dengan dinas sosial dan dinas-dinas yang menggerakkan perekonomian untuk bisa melibatkan mereka di dalam pembangunan. Jadi Pak Bupati punya konsep dalam berbagai program, libatkan orang-orang miskin untuk terlibat di dalam kegiatan. Apakah di dalam pekerjaan yang ada di dinas infrastruktur, ataupun mereka yang ada pemberian pelatihan-pelatihan. Jadi kami selalu meminta data untuk yang di level masyarakat paling rendah tingkat kemiskinannya, itu dia punya ada 10 skala. Pada level 1-2 itu kita minta data mereka masuk nih, terlibat di dinas ini untuk bisa dilatih, untuk dijadikan UMKM, untuk terlibat sebagai tenaga kerja di dalam program-program pembangunan yang ada. Ini 3 parameter umum yang ternyata memperlihatkan bagaimana Deli Serdang pada pelaksanaan pembangunan ya berada pada rule yang baik, karena sudah mendapatkan capaian, walaupun kita kan tidak terhenti berpuas diri dengan angka ya. Karena kalau nanti realitanya ya itu tadi saya bilang, kalau ada 70.000 orang miskin, kita ketemu aja 5 di lapangan orang pengemis, udah masuk di dia nih gitu ya. Jadi artinya yang nggak bisa kita abaikan itu masih beban kita loh. Jangan bangga dengan angka 3,11 karena ternyata itu masih puluhan ribu. Kalau kita cuma penduduk 200.000 sih kecil kali, kalau dikali 3 ya. Cuma berarti 6 ribuan orang miskin. Cuma kan kita berprinsip seberapapun mereka tetap harus menjadi concern dari pemerintah daerah untuk menolong mereka. Makanya ada program rumah tidak layak huni, dibangun rumahnya. Ada berbagai program mereka untuk mendapatkan dukungan BPJS yang tadi 98% sudah dapat. Ada mereka juga mendapatkan program-program lainnya yang diberikan pemerintah yang melibatkan mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada. Itu kira-kira. Dan kalaupun capaian ini bagus terlihat, satu tantangan yang tidak kalah penting bahwa Deli Serdang itu memiliki pendapatan lebih 4 triliun. Nah, ternyata pendapatan regional domestik brutonya itu 159 triliun. Jadi kalau kita hitung 4, kita asumsikan yang sekarang 4,7, 4,8 triliun, di-compare dengan 1,59 triliun, peran kita itu ternyata cuma 2,5% loh perekonomian. Jadi artinya apa?
Kalau kita hanya bergerak dengan uang pemerintah, efeknya nggak terlalu besar buat daerah, karena cuma 2,5%. Ternyata di luar kita, itu banyak sekali dunia usaha yang menggerakkan Deli Serdang ini, bergerak perekonomiannya, sehingga di sana lah kita penting melihat, apalagi sih yang bisa kita bikin, nggak duit, mungkin kemudahan. Hal-hal seperti itu yang membuat nanti dunia usaha bergerak dan bisa memajukan Deli Serdang. Demikian Mas, mungkin mau nih agak panjang cerita. Nggak apa-apa Pak, tapi luar biasa. Yeah. Karena memang saya setuju juga ya dengan statement Bapak tadi bahwasannya keberhasilan itu memang harus ada parameter ya Bapak ya. Yeah. Kalau nggak ada parameternya tidak bisa dikatakan juga, walaupun nggak mungkin masyarakat berhasil, Yeah. berhasil, tapi tidak punya parameter ya tidak ada nilainya juga Bapak ya. Betul. Nah tapi di balik keberhasilan itu pasti punya tantangan tersendiri dong Pak ya. Yeah. Bapak Pedalitbang gimana kira-kira yang bisa Bapak ceritakan sedikit tantangan deh dari Bapak Pedalitbang dalam sebuah perencanaan ini. Iya, ini perencanaan ini kan dinamis ya Mas ya. Dan dinamis itu artinya terus bergerak. Jadi memang tantangannya ketika kita sudah membakukan terhadap sebuah perencanaan. Jadi kita nyusunnya gini nih, misalnya untuk tahun depan 26 itu berproses perencanaannya itu mulai November 2024. Di sana sudah ada forum yang namanya forum tingkat desa atau kelurahan. Kemudian nanti di Januari Februari kecamatan. Kemudian di Maret masuk di kabupaten, bulan 4 di provinsi, dan seterusnya sampai di pusat. Artinya step perencanaan itu berjenjang. Yang bottom up itu, ini bottom up kan nanti ada top down juga, jadi ada 4 pola. Nah yang bottom up ini begitu banyak aspirasi masyarakat yang diajukan kepada pemerintah. Satu tantangannya adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Itu satu tantangan yang tidak mudah. Kenapa? Masyarakat antusias, jalan kami bangun dong. Bantulah kami bibit, kami butuh segala macam yang mereka rasakan butuh. Kami butuh penghubungan usaha, kami punya BUMDes, kami kayaknya butuh nih untuk penguatan terhadap kapasitas pelaku-pelaku BUMDesnya. Nah ini semua dirangkum di dalam tahapan perencanaan tadi. Nah di dalam perjalanannya ternyata memang keuangan yang terbatas ini menjadi faktor tantangan, menjadi faktor masalah. Kenapa? Ya memang ruang kita untuk mampu membiayai itu semua itu juga relatif terbatas. Sehingga kami mencoba untuk ke masyarakat atau ke pemerintah di bawah yang ke kecamatan desa untuk kasih pemahaman ya. Oke, jangan semua nanti minta ke pemerintah ya, karena pemerintah terbatas. Ayo kolaborasi, kita cari swasta. Ini satu tantangan dan solusinya. Sampai kemarin juga dan sore nanti juga kami akan ketemu dengan pelaku-pelaku usaha. Bagaimana mereka mengambil peran di Deli Serdang ini untuk bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan dalam kegiatan pembangunan yang mereka melakukan di Deli Serdang, kita memberikan kondisi yang kondusif, menarik mereka. Tapi mereka juga memberikan dukungan dalam bentuk yang namanya mungkin Corporate Social Responsibility atau CSR atau TCSL lah namanya, tanggung jawab sosial kalau lingkungan yang ada sekarang secara bahasa Indonesianya. Nah ini yang kita kolaborasi, satu kunci untuk bisa menyelesaikan terhadap masalah aspek keuangan tadi. Apalagi isu nasional saat ini 2026 itu semua yang disebut dengan TKD, transfer pusat ke daerah, itu turun. Semua daerah, kabupaten, kota, provinsi itu ngeluh semua. Di forum kami kemarin juga, gimana nih belanja segala macam itu daerah bisa terganggu. Nah inilah yang menjadi kondisi tantangan bagaimana kita atau kita semua bisa menarik peran, berintegrasi, bekerja sama dengan swasta untuk membangun dan kemudian menarik mereka sebanyak-banyaknya untuk bisa berperan kepada masyarakat. Pelibatan terhadap masyarakat setempat di dunia usaha juga menjadi bagian penting buat kita untuk memberhasilkan apa yang kita rencanakan. Nah itu kira-kira, dan sifat yang dinamis tadi di dalam perjalanan itu juga jadi satu tantangan. Kondisi yang kita plan atau kita rencanakan bisa di dalam kondisi tertentu tiba-tiba berubah. Ingat COVID kemarin, ketika kita sudah menyiapkan perencanaan 2020, di 2019 pun terjadi Februari COVID begitu dasarnya. Dan COVID ini masuk ke semua lini kehidupan masyarakat dan akhirnya begitu menjatuhkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Apa yang terjadi di dalam perencanaannya? Wah, apa yang direncanain ternyata buyar semua. Maka kemudian di tahun berikutnya kita bikin plan nih. Berarti harus dilakukan perbaikan terhadap perencanaannya karena kondisi existing sudah sangat berubah dan tidak seperti yang kita bayangkan. Dan itu akhirnya membuat kita harus kerja ekstra. Penganggaran juga karena banyak terjadinya pengangguran, masyarakat bahkan banyak meninggal dunia ya, dan perekonomian memburuk, membuat kita harus berpikir, bersiasat bagaimana caranya tetap bisa perekonomian bergerak. Dan yang menarik yang kami lihat fenomena yang terjadi pada waktu itu, dunia pertanian menguat. Ingat ya ketika masalah itu industri mulai terpukul seperti kejadian tahun 98, pertaniannya menguat nih. Dan luar biasanya sampai 24, tahun 2024 saya lihat fenomena ini masih terjadi. Ternyata ketika share, jadi Deli Serdang ini
yang disebut PDRB-nya ya, produk domestik regional bruto atau pembentuk perekonomian daerahnya, yang paling besar itu tadinya industri. Komponennya tuh industri besar sekali pengaruhnya di kita sampai 32%. Setelah Covid nih sekarang fluktuatif menjadi 30-29. Nah, yang menarik pertanian ketika jatuh dia keempat. Jadi setelah industri, perdagangan besar, kemudian apa yang ketiga, dan kemudian pertanian. Ini pertanian sempat di angka 9, sekarang bergerak di angka 11. Dan inilah yang bagaimana kita melihat fenomena ini kemudian menjadi sebuah basis untuk membangun masyarakat dengan potensi yang ada. Maka perhatian terhadap pertanian ini membesar lagi. Nah, Pak Prabowo jadi presiden, ketahanan pangan diangkat. Semasa dia menahan juga di periode pemerintahan yang lalu, dia begitu masif untuk membangun pertanian. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan ketahanan pangan. Maka ini kemudian menjadi satu tantangan buat kami, ayo kita sesuaikan dengan kebutuhan dan melihat apa yang direncanakan kepala daerah terpilih, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, itu untuk kita sesuaikan dalam dokumen. Dan tantangannya Mas, ya pasti itu akan membuat ekstra kami gitu, tenaga ya. Kerjaannya ya pasti ya nambah lagi. Dan 25 mungkin yang kami sebut sebagai, kalau bahasa kami di perencanaan, nama kawan-kawan perencanaan seluruh kabupaten itu disebut kayak seperti tsunami perencanaan. Tsunami itu kan kalau yang kayak nama dari Jepang, ada yang terjadi air yang begitu besar, akhirnya masuk ke daratan dan menyerang, seperti gelombang yang begitu besar. Nah, jadi digunakan istilah tsunami perencanaan. Begitu banyak dokumen yang kami bikin tahunan, perbaikan tahunan yang sama, bikin RPJMD, bikin RPJPD, semua dikerjakan pada waktu yang bersamaan dengan standar dokumen yang memang harus seperti sesuai ketentuan, nggak boleh dilanggar. Provinsi koreksi, gubernur periksa, dan semua harus dipaparin ulang di provinsi. Benar nggak ini, benar nggak ini. Nah, jadi memang agak berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Ternyata pusat dan pemerintah daerah berkomitmen yang direncanain itu betul-betul matang untuk menjadi sebuah implementasi untuk kemakmuran masyarakat. Demikian. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi ya Bapak, kalau Bapak dari Bank ini biasanya jarang didengar sama masyarakat ya Bapak ya. Yeah. Tapi kita yakin ya Pak, di tengah-tengah perekonomian yang saat ini nggak baik-baik aja nih Bapak, saya yakin Bapak dari Bank punya cara atau mungkin taktik jitu nih Bapak dalam mengatasi perekonomian ini Bapak. Kira-kira seperti apa Bapak? Iya, ya sebenarnya kalau jitu-jitu amat enggak ya, kita berupaya ya, karena bagaimanapun situasi fenomena yang ada sekarang ini luar biasa Mas ya. Buat kita semua juga mungkin sudah tahu fenomena global sekarang ini, ketidakstabilan terhadap politik, geopolitik juga terjadi. Ada beberapa perang di berbagai wilayah di dunia. Kemudian kondisi Amerika Serikat yang mungkin membuat fenomena yang agak berbeda, memulai ketika tidak stabil juga terjadi. Kemudian di nasional juga dampak mungkin terhadap kondisi-kondisi yang ada. Ini menjadi satu kondisi yang tidak mudah bagi Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk bisa membuat sebuah langkah cepat akselerasi yang mereka lakukan. Maka memang dibutuhkan berbagai strategi-strategi bagaimana kita bisa melakukan berbagai upaya untuk menghadapi situasi ini. Bisa dibayangkan bahwa Pak Prabowo menargetkan di akhir 2029 itu pertumbuhan ekonomi nasional itu 8%. Dan kita daerah diminta untuk menyesuaikan. Bagaimana kita bisa mampu melakukan ini kalau tanpa menggandeng tadi peran dari berbagai pihak yang terlibat di pembangunan. Karena kita perannya cuma 2,5%. Peran yang paling besar itu adalah di sektor swasta, maka kiat paling pentingnya adalah bagaimana membuat swasta ini betul-betul untuk mau tertarik menanamkan investasinya di Deli Serdang. At least dia bertahan di Deli Serdang. Bagaimana kita menciptakan kemudahan perizinan agar mereka nggak merasa, aduh susah sekali mengurus ini, ngurus ini. Nah, penciptaan kondisi itu tentu membuat mereka tertarik. Bagaimana penyiapan kita terhadap sumber daya manusia yang akan masuk di dalam dunia industri yang mereka geluti. Maka kita juga melakukan berbagai strategi sekarang untuk betul-betul, misalnya nih secara kecil, menyiapkan tenaga-tenaga atau masyarakat yang dilatih itu yang memang untuk menjawab kebutuhan pasar. Jangan dilatih nanti A, pasarnya butuhnya B, kan nggak nyambung. Sayang duitnya, APBD-nya habis, pasarnya nggak ngambil. Maka dijembatani oleh Disnaker, kira-kira kalian butuh apa nih? Kami nyiapin yang memang kalian butuhkan. Maka pelatihannya kita berorientasi terhadap kebutuhan pasar lah, seperti itu. Kemudian penciptaan terhadap pelaku wirausahaan baru itu paling penting ya, agar orang tidak hanya berpikir untuk mencari kerja, tapi berpikir untuk menciptakan pekerjaan agar mereka sudah mulai dengan usahanya dari kecil dulu dan kemudian mereka akan bisa mampu. Maka memang
kata kunci untuk orang yang berkreativitas dan berinovasi itu menjadi bagian penting buat masyarakat kita. Jadi tidak tergantung untuk mencari aku ngelamar kemana setelah tamat sekolah, tamat kuliah, aku mau memilih kerjaan mana, tidak, tapi bagaimana mereka bisa berimprovisasi dengan semua kemampuan dia untuk masuk ke pasar pekerjaan, pasar usaha yang ada untuk bisa membangun. Jadi dengan dukungan pusat sekarang kalau kita perhatikan ini dilaksanakan seluruh Indonesia itu yang namanya KDMP ya, kalau Koperasi Desa Merah Putih. Ini dibentuk di semua daerah dan kemudian bahkan tersampai untuk permodalannya pemerintah pusat melalui dana himbara itu mengucurkan dana untuk bisa menjadi kredit buat mereka dengan nilai yang bunganya kecil. Maka nanti mereka sudah bisa menggerakkan dunia usaha. MBG dengan tantangannya yang begitu luas wilayah kita ternyata bisa menggerakkan perekonomian. Itu juga menjadi suatu siasat buat kita untuk meminta supply bahan bakunya dari daerah ya, jangan dari daerah lain, biar usaha kami berkembang dong gitu. Seperti itu kira yang melibatkan siapa tenaganya, orang Deli Serdang. Nah seperti itu yang memang kiat-kiat yang kita ingin supaya masyarakat kita ini bisa bergerak terus hidup di dalam dunia usaha. Dari aspek pemerintah tentu yang kami sebutkan tadi, kemudahan perizinan, yang kemudian Pak Bupati punya tuh program unggulan yang namanya cepat, transparan, dan mudah. Jadi dengan cepat orang pasti lebih senang lah kalau dilayani cepat. Transparan itu nggak ada yang ditutup-tutupi, dan kemudian mudah dia melakukannya. Ini menjadi sebuah gerakan yang secara masif sampai ke desa-desa, Mas. Jadi tidak lagi nanti berpusat misalnya pelayanan terhadap kependudukan nih di Dukcapil, datangi ke sana semua udah ada dirubah. Kita targetkan tahun ini tuntas 20 kecamatan untuk mentransformasi pelayanan daripada Dukcapil di kecamatan bahkan di desa. Jadi banyak hal yang dilakukan untuk kemudahan berobat juga pakai jempol, itu juga ada kita lakukan, sehingga kadang-kadang kan tinggal KTP-nya, dompetnya nggak dibawa. Ketika sekarang masih di tahapan rumah sakit pemerintah ya, dan fasilitas kesehatan pemerintah puskesmas, ya kalau pakai jempol itu nanti dia udah terrecord datanya, dan itu memudahkan orang untuk ketika mendadak sakit untuk cepat mendapatkan penanganan. Itu kira-kira masih berbagai hal yang kita lakukan. Dan yang penting juga, sampai tadi juga dengan Pak Bupati kita masih merapatkan tentang bagaimana infrastruktur kita ini bisa siap, jalan kita ini banyak keluhan loh masyarakat. Jadi kita berkomitmen sampai 26 jalan utama, ada 122 ruas jalan utama yang kita harus selesaikan 26. Kemudian kami lagi nyisir lagi nih, mana jalan-jalan yang keluhan masyarakat bisa ditangani di tengah turunnya kemampuan pembiayaan. Turun loh kemampuan. Rata-rata seperti Sumatera Utara itu 1,1 triliun turun dukungan pusat kepada pemerintah provinsi. Deli Serdang berapa? Ada 500 miliar. Turun. Jadi bisa dibayangkan daerah itu seperti apa menghadapi situasi ini. Ya, dan alhamdulillah kita Deli Serdang itu termasuk daerah yang secara kemampuan ketergantungan terhadap pusat itu relatif baik. Ketika kita kehilangan 500 miliar, kita tidak menjadi kolaps karena kita mensiasati mana yang memang bagian-bagian penting yang masih bisa kita bangun. Daerah lain mungkin ada sebagian sudah kehilangan sumber pembiayaan pembangunan, jalan-jalan semakin tak tertangani. Tapi Pak Bupati luar biasa, sampai tadi berkomitmen, tolong cek kembali jalan-jalan mana yang menjadi keluhan masyarakat, tolong kalian jaga itu penganggarannya, biarlah dinas-dinas di bawah saya berhemat-hemat. Jadi memang kita kalau awal tahun kemarin ingat dibikin program oleh pusat ada efisiensi, maka kita akan melanjutkan efisiensi tahap ketiga barangkali setelah kedua kemarin dibikin Ibu mantan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Artinya kita memang sudah harus merubah mindset. Jangan lagi lah boros-boros dengan anggaran. Nanti kalau kita pakai terlalu banyak untuk pemerintahan, untuk pelayanan masyarakatnya apa? Nah, seperti itu yang kira-kira bagaimana supaya Pak Bupati merasa pembangunan ini tetap bisa bergerak di dalam kondisi sesulit apapun. Beliau selalu punya clue dengan tagline ya. Saya makin senang ada masalah, karena di sana saya mendapatkan solusi, membuat langkah luar biasa. Apa yang ide-ide beliau, dan kami pikir betul ya. Ada orang ketika hadapi masalah down, kemudian nggak ngapa-ngapain. Kalau beliau masalah jadi tantangan untuk dia bisa mencari terobosan-terobosan. Dan diskusi kami tadi mungkin saya mohon maaf agak terlambat karena memang mencari solusi-solusi tadi, bagaimana bisa menggerakkan daerah, bagaimana daerah-daerah tertinggal juga bisa bergerak, dan kemudian kalau kita tangani satu wilayah dengan infrastruktur, dampaknya apa? Jadi tidak melulu karena minta-minta, oh enggak, ini kalau kita misalnya perbaiki nih jalannya nih, kira-kira perekonomiannya bergerak nggak sih? Seperti itu kira-kira. Terus kemudian masyarakatnya berkontribusi nggak terhadap pembangunan? Misalnya dalam aspek pajak, masyarakatnya bayar pajak nggak? Makanya pada momen kesempatan yang berharga ini,
Ya saya juga nggak apa-apa nih, sekaligus jadi corong juga ke kawan-kawan Bapenda. Ayo Bapak Ibu masyarakat, kalau Bapak Ibu mau disentuh pembangunan, ayo berpartisipasi, bayar pajak, karena itu juga jadi satu indikator buat pemerintah. Masyarakatnya nggak cuma minta, tapi ikut berperan aktif. Ini loh peran kami Pak Bupati, maka Pak Bupati akan memberikan concern atau perhatiannya. Oke, tanganin. Apalagi wilayah itu kalau digerakin dikit ya dengan infrastruktur ini, maka perekonomiannya bisa menggeliat. Nah sampai seperti itu, kenapa? Ini kan merubah mindset nih, sebelumnya asal minta dibangun, asal minta ini nggak enak, nanti tersinggung, enggak. Jadi memang parameter-parameter itu menjadi hal yang penting yang kami kami siapkan untuk dieksekusi oleh kawan-kawan yang di dinas teknis. Gitu kira-kira Mas. Nah itu dia, jadi warga Deli Serdang bukan hanya kontribusi Pemkab ya kepada masyarakat, tapi bagaimana kontribusi kita masyarakat kepada pembangunan daerah sendiri, yaitu dengan taat pajak Bapak ya. Betul. Nah itu dia, luar biasa. Oke Bapak, tadi Bapak sempat nyeritain sedikit tentang berobat ini Bapak. Yeah. Sebenarnya ada nggak sih program untuk berobat gratis buat masyarakat? Dan kalau ada nih misalnya obat yang memang tidak ditanggung BPJS, itu seperti apa kira-kira Bapak penanganannya? Iya, dengan komitmen kita di UHC tadi 98% Deli Serdang, itu masyarakat sudah bisa berobat. Dan menarik ya, kalau dulu katanya berjenjang, sekarang bisa juga nggak langsung berjenjang ya, mesti dari bawah, sakitku makin parah, nggak bisa langsung ke rumah sakit dan ditangani. Nah kita ada program juga yang namanya Paspula, jadi artinya masyarakat yang mungkin masih berproses dalam tahapan itu bisa mendapatkan dukungan untuk pembiayaan terhadap pengobatan. Nggak mudah buat Deli Serdang untuk membuat program ini, karena memang di satu sisi mungkin ada juga ya ketentuan yang seperti dulu namanya di jam kesedah itu nggak boleh lagi itu, karena memang secara regulasi nggak boleh. Tapi bagaimana kita memikirkan masyarakat yang memang sakit ini bisa mendapatkan pelayanan, jadi jangan khawatir, datang saja ke rumah sakit. Penanganan tetap akan dilakukan. Untuk obat, BPJS juga sudah memberikan solusi-solusi terhadap obat yang bisa diberikan. Jadi mungkin kadang-kadang kita nih kan merasa nih BPJS nanti obatnya yang kelasnya nggak paten lah. Perlu perubahan mindset ya. Obat paten itu membuat kita malah lebih rentan terhadap kondisi kita ke depan gitu. Jadi biarin aja. Kadang-kadang saya ingat kecil dulu kita dikasih obat generik warna-warni. Ini obat apa? Ternyata vitamin. Ternyata memang pengobatan itu ya harus seperti itu ya, jangan langsung mau mantep, karena kita kan mau instan, biar cepet nih aku sembuh gitu ya. Nah akhirnya kita ingin selalu merasa yang terbaik itu adalah obat yang mahal dan obat yang kelasnya paten. Tidak juga. Kita percaya bahwa medis sudah memang melakukan tugas sesuai dengan apa yang mereka pahami untuk bisa memberikan pertolongan bagi setiap kita. Jadi jangan takut, silakan datang ke fasilitas kesehatan kita. Pasti Bapak Ibu warga Deli Serdang akan dilayani dengan baik. Mungkin demikian. Nah kalau tadi kan program kesehatan nih Bapak. Nah kalau untuk program untuk masyarakat rentan sosial ekonomi nih Bapak, ini seperti apa Bapak? Ya, ada kita program-program yang orang-orang yang tidak mampu seperti itu ya. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang dukungan terhadap rumah tidak layak huni. Itu juga menjadi bagian yang kita petakan di lapangan. Masyarakat yang memang pada level bawah, apa boleh mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak, dapat boleh. Sehingga ini kita proses, memang ada beberapa persyaratan tentunya ya. Ya kan kita nggak bisa minta rumahnya dibangun, lahannya punya orang, kan nggak boleh. Habis dibangun jadi masalah tuh, nanti dibilang oh itu punyaku, akhirnya berantem. Jadi memang harus clear kepunyaannya. Kemarin kami gandeng juga dengan perusahaan, Bapak bisa bantu berapa nih rumah tidak layak huni? Ini masyarakat yang rentan loh ini, yang artinya mereka boro-boro bangun rumah gitu, makan aja susah. Nah itu seperti apa mereka bisa kita dukung. Dan ya dengan sosial media kita bisa melihat, mungkin cepat informasi, ada rumah nih yang udah mau hancur, seperti itu bisa cepat kita untuk bisa menceknya dan melakukan penanganan. Jadi di samping dari APBD kita juga support itu pembiayaannya, dari dunia usaha juga disupport, bahkan dari pusat juga dapat. Jadi untuk rumah-rumah yang memang orang-orang tidak mampu, itu biasanya pemerintah akan berupaya untuk bisa mendapat memenuhinya sesuai dengan standar hidup yang layak. Kemudian mereka rentan di dalam pekerjaan. Nah kita lihat lagi program kondisinya seperti apa. Ada orang-orang yang memang pada level yang paling rendah di skala kemiskinan. Dia nggak mampu untuk sebagai orang yang memiliki usaha atau produktif di dalam pekerjaan. Aku dapat apa? Melalui kerjasama dengan pusat itu yang namanya program PKH. Nah ini kan memang berproses ya ke pusat, tapi ini kan satu peluang orang-orang yang tua, anak-anak yang dalam pendidikan itu bisa dapat beasiswa.
ini program ini bisa diakses. Nah, itu pendataannya silakan nanti berkomunikasi ke dinas sosial. Nah, terus ketika mereka berproses itu, kami dapat nggak bantuan sosial? Ada bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat. Kalau kita ingat tuh ada beras tuh ya, yang diberikan bantuan pangan namanya. Kemudian juga ada dari dinas sosial juga ada memberikan bantuan sosial. Ada program-program juga seperti gerakan pangan murah ketika pangan mahal, pemerintah melakukan subsidi bersama Bulog untuk menyediakan pada titik-titik daerah yang rawan, daerah yang rentan untuk bisa mendapatkan akses dan kemudian mendapatkan harga-harga kebutuhan pokok sesuai dengan kemampuan mereka di bawah harga pasar atau di bawah harga yang bergejolak. Kan sekarang inflasi lagi tinggi nih, artinya harga-harga barang pada komoditas tertentu bisa tinggi sehingga orang yang dengan pendapatan kecil, aduh nggak cukup lagi nih untuk beli makanan, untuk beli sayuran. Maka pemerintah melakukan sekarang gerakan yang luar biasa masif. Tiap hari dilaksanakan GPM namanya, Gerakan Pangan Murah di seluruh wilayah Deli Serdang bersama dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat. Artinya kita melakukan berbagai upaya orang-orang yang rentan ini untuk bisa mendapatkan perhatian. Nah, kita punya website, Mas. Barangkali kita juga masif nanti kepada masyarakat agar mereka juga menyampaikan keluhan, pengaduannya untuk bisa terdata. Kadang-kadang kan sebagian bisa miss di data nih, nggak tereksplor datanya sehingga ini nggak ditanganin, padahal kan nggak tersampaikan. Maka kita harap dengan sosial media ini bisa cepat orang-orang yang membutuhkan penanganan bisa cepat dilakukan penanganan. Begitu juga orang-orang yang rentan terhadap kondisi bencana, itu banyak di wilayah kita. Sebagian daerah-daerah yang mungkin agak rentan bencana, di wilayah yang mungkin sering banjir, barangkali seperti itu ya. Ada yang rentan terhadap bencana lainnya, itu juga kita lakukan pemetaan untuk melihat daerah-daerah rawan terhadap bencana ini juga dilakukan penanganan secara optimal dari pemerintah daerah. Jadi demikian. Sebenarnya Bapak dari Bank ini sendiri punya nggak sih Pak rencana dalam mengatasi kriminalitas seperti mungkin sekarang nih maraknya geng motor Bapak atau begal gitu, bisa seperti itu Bapak, kira-kira seperti apa Bapak? Iya, makasih Mas, ini memang menjadi isu yang hilang muncul benar Bapak. Di Deli Serdang ini menjadi daerah, itu dia ya, kita ini kan udah wilayah perkotaan loh Mas. Kita ini namanya kabupaten, tapi kalau kita lihat di demografi geografinya, kita tuh ngelilingi kota Medan, sehingga Deli Serdang ini disebut wilayah perkotaan Mebidangro, Medan Binjai, Deli Serdang Garo. Maka potret perkotaan itu sangat kuat di Deli Serdang. Jadi potret perkotaan itu memperlihatkan apa yang terjadi di perkotaan itu terjadi di Deli Serdang. Benar. Kehidupan perekonomiannya, industrinya, tapi juga ekses sosialnya. Begal dan kemudian kerawanan yang terjadi sering udah kita temukan di Deli Serdang. Tapi dengan berbagai upaya kita bermitra ya dengan pihak kepolisian yang terus melakukan, kita minta berpatroli, dan juga satpol kita ini kita harapkan ini mungkin beberapa waktu ini udah makin mereda, dan ini kita harapkan terus untuk bisa dilakukan secara berkala. Jadi dengan satpol kita ada namanya program patroli lingkungan. Jadi melibatkan tenaga-tenaga yang ada di masyarakat, itu mereka melakukan patroli itu dari Senin sampai Minggu. Jadi itu kita berikan dukungan pembiayaannya walaupun tidak terlalu besar, dan menggugah masyarakat juga mengambil peran. Ini menjadi bagian penting. Masyarakat juga jangan skeptis atau menyerahkan sepenuhnya kepada aparat ya. Jumlah aparat juga terbatas. Tapi bagaimana mereka semua atau masyarakat ini terlibat untuk menjaga keamanan, itu juga menjadi kata penting untuk bisa memberhasilkan wilayah kita ini bisa aman dari berbagai kriminalitas yang ada. Penting barangkali mengambil peran di dalam menginformasikan secara cepat. Penting mungkin membangun kebersamaan di wilayah-wilayah pemukiman untuk membangun kayak semacam model yang dulu Pam Swakarsa, bagaimana sama-sama untuk mengamati, paling tidak melaporkan. Kadang-kadang kan kita cuma ketakutan dan kondisi yang terjadi bisa menjadi buruk kalau kita nggak cepat melaporkan. Maka salah satu solusinya tadi memang patroli lingkungan itu menjadi bagian penting. Bahkan pemerintah daerah itu ada menggeser ya untuk secara daerah ya 400 tenaga non ASN itu ke Satpol. Jadi satuan polisi Pamung Praja itu ditambah untuk bisa berkeliling mengawasi gitu ya, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, untuk melihat keamanan wilayah. Itu ada 400 orang tenaga non ASN yang sudah dilaksanakan sejak bulan 3 yang lalu, dilatih, dan kemudian mereka bergerak dibagi tugas untuk membantu supaya keamanan bisa terlaksana di Deli Serdang. Itu kira-kira Mas yang terkait dengan itu, juga melibatkan BPBD, Badan Bencana, dan pihak lain yang untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman.
luar biasa ya. Jadi masyarakat Deli Serdang jadi lebih kenal nih Bapak sama Bapak Dalit Bang. Ternyata kerjaannya banyak banget. Bahkan tadi seperti dikatakan Pak Remus tadi malah bertambah dan bertambah. Nah itu dia. Jadi yang belum pernah dengar atau mungkin masih jarang dengar, inilah Bapak Dalit Bang. Ternyata kerjaannya banyak banget. Nah juga tadi banyak juga perencanaan hal positif buat masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat juga ya harus kita manfaatkan dan kita dukung terus juga ya. Tapi jangan lupa kita juga harus dukung nih dengan cara taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju, benar Bapak ya? Yeah. Oke, luar biasa Bapak. Mungkin yang terakhir Bapak, closing statement Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat luas Deli Serdang yang nonton kita Bapak? Iya, makasih Mas. Jadi untuk masyarakat Deli Serdang, saya ingin supaya Bapak Ibu Anda semua banggalah menjadi warga Deli Serdang. Saya bangga jadi orang Deli Serdang. Kenapa? Wilayah ini melimpah dengan potensi yang luar biasa. Kita punya dataran tinggi, rendah punya pantai. Kita punya potensi pertanian. Kita punya potensi yang begitu besar di sekeliling kita melihat kehidupan yang ada, industri. Potensi pariwisata kita punya. Dengan semua kelimpahan yang diberikan Tuhan ini, mari kita siapkan diri kita untuk mengambil peran untuk bisa membangunnya bersama. Karena seperti yang saya bilang tadi, bagaimana ketergantungan Sumatera Utara terhadap Deli Serdang, semua ada berada pada Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin memajukan Indonesia, Sumatera Utara, majukanlah Deli Serdang melalui memajukan kehidupan keluarga, membangun kehidupan yang sehat, dan kemudian menggerakkan dengan seluruh potensi yang ada untuk boleh mengoptimalkan apa yang menjadi sumber daya yang di Deli Serdang. Kenapa? Banyak daerah lain yang ternyata tidak memiliki apa-apa, tapi mereka kepingin. Nah kita sekarang kita punya semua itu. Nah sekarang masalahnya apakah kita mau untuk memakai itu, untuk membangun wilayah kita, untuk menghidupi keluarga kita, untuk membesarkan desa kita, agar bisa sungguh Deli Serdang ini terwujud seperti apa yang kita cita-citakan. Deli Serdang yang sehat, cerdas, mandiri, terus berkelanjutan di dalam kehidupan dan pembangunannya. Itu mungkin kata dari saya. Terima kasih luar biasa Bapak. Terima kasih juga Bapak udah hadir di podcast kita. Sama-sama Mas. Kita tunggu Pak podcast yang Bapak dengan tema-tema kita yang lebih tak kalah hasil Bapak. Terima luar kasih. Biasa sekali itu ucapkan terima kasih. Dan sukses untuk sama-sama sukses. Luar biasa. Oke, buat masyarakat luas Deli Serdang, mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Dr. Hasanuddin Tamunan dan Bapak Lomlom Suwondo. Akhir kata saya Kelvin mewakili Bapak Remus Parede dan seluruh kru yang bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dan jangan lupa like, comment channel Pemkab Deli Serdang. Bye bye.